Selamat siang pemirsa, kita jumpa lagi. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah kirim WhatsApp. Hari ini kami sudah menghadirkan Ibu Natalia, seorang perencana keuangan yang akan membantu kita semua untuk merencanakan dana pendidikan untuk anak-anak kita supaya kita mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Silakan Ibu Nat. Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi nih ya dengan Natalia ya. Teman-teman, punya anak itu blessing ya, berkat ya. Jadi ketika kita dikaruniakan Tuhan anak-anak, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Pasti anak itu katanya ada rezekinya, ada berkatnya gitu. Jadi kalau untuk dana pendidikan memang penting, tapi jangan jadikan itu sebagai beban. Yang paling kita keep in mind aja adalah satu tugas orang tua untuk merencanakan dana pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena sampai saat ini juga saya percaya pendidikan itu adalah harta warisan yang kita bisa kasih ke anak, yang bisa mereka bawa sampai masa depan nanti gitu kan ya. Nah, tapi ya tentu tanggung jawab orang tua adalah kita harus merencanakan, karena kan kita mungkin pernah dengar juga ya kata Benjamin Franklin ya, if you fail to plan, it means that you plan to fail gitu. Tanya dulu ya, putranya ada berapa? Oh, kebetulan saya punya dua anak di usia 13 dan usia 11. Satu sudah SMP kelas 8, satu lagi SD kelas 5. Oh, udah besar ya? Iya, betul. Oke. Yang banyak pergumulan dari pemirsa itu sekolah gitu kan ya. Ada yang mau masuk SMA, satu masuk SMP berbarengan. Bayar uang pangkal kan mahal ya, bisa belasan juta, puluhan juta. Sedangkan kalau masukin ke sekolah yang gratisan uang pangkalnya, takut juga anak dibully gitu kan ya. Kalahannya nih gimana mengaturnya? Iya. Sebenarnya kalau dalam persiapan dana pendidikan anak ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan. Kita bahas satu-satu ya Ci ya. Langkah pertama itu adalah lakukan survei pendidikan yang kita inginkan gitu. Jadi kita survei dulu sekolahnya. Jadi kita kan pasti udah punya value-value keluarga ya, yang tentu kita mau inline dengan sekolah yang kita pilih. Jadi saran aku, ini juga yang kita lakukan ya dengan suami ya, aku dengan suami, kita itu datang ke sekolahnya, ngobrol dengan marketingnya, kadang kepala sekolahnya, terus dan juga tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita juga ngobrol sama murid yang ada di situ, kita ngobrol juga sama orang tua yang ada di situ, kita tanyain juga metode belajarnya, PR-nya, perlu les atau tidak, itu kita tanya detail banget. Baru kita putuskan, dan kita biasanya tuh melakukan survei itu bukan cuma 1-2 sekolah, tapi banyak sekolah, ya minimum 3 atau 4 lah ya. Habis itu kita baru duduk tenang mikirin. Itu yang pertama kita harus lakukan adalah survei sekolah. Butuh SPP berapa, uang bulanannya berapa, ada biaya alat atau tidak, biaya ekskul tambahan ada tidak, bukunya gimana, butuh les tambahan nggak. Ya itu semua kita perhatikan. Jadi komprehensif, jangan bukan cuma sekedar SPP dan uang sekolah doang gitu ya. Berikutnya yang langkah kedua itu adalah setelah kita melakukan survei, kita harus tahu dulu nih usia anak kita itu saat ini berapa. Ya, kita punya masa berapa lama untuk persiapan. Misalnya contoh ya, anak umur 1 tahun. Oh ya, berarti kurang lebih 3 atau 4 tahun lagi dia akan masuk TK. TK-nya mana aja nih? Aku udah survei. Misalnya 1, 2, 3. Pilihannya 3 misalnya. Terus habis itu berapa tahun lagi dia akan masuk SD? Berapa tahun lagi dia masuk SMP? Berapa tahun lagi dia masuk SMA? Dan berapa tahun lagi dia masuk kuliah? Gitu ya. Itu sudah kita perhatikan. Kita sudah hitung nih anak kita umur berapa tahun lagi yang kita miliki untuk mempersiapkannya. Ya, yang berikutnya lagi langkah ketiga itu adalah siapin anggaran. Setelah kita udah hitung ya, sebagai contoh ya, kalau kita saat ini anak umur 1 tahun, dia itu masuk kuliah itu di usia 17 atau 18 tahun ya. Nah masalahnya SPP itu dibayar biasanya 1 tahun sebelum, ya kan ya. Jadi asumsi aja deh kita punya waktu 16 tahun persiapan untuk persiapan dana kuliah. Nah, sebagai informasi, saat ini ya kalau kita mau rata-rata gitu ya, biaya kuliah yang dibutuhkan selama 4 tahun itu kurang lebih 200 juta. Biar kita gampang aja ya. Sebenarnya aku ada data sih, universitas teknik berapa, universitas ekonomi berapa, universitas kedokteran berapa, universitas negeri sama universitas swasta harganya berapa. Aku ada datanya. Tapi aku bikin simple aja, asumsi ya 4 tahun kuliah itu saat ini biayanya butuh 200 juta. Nah, 200 juta itu, saya punya anak umur 1 tahun saat ini,
dan saya perlu bayar uang kuliah dia pada saat dia umur 17 tahun. Berarti saya punya masa persiapan 16 tahun ya. Nah, asumsi inflasi pendidikan itu 10% per tahun. Ya, sebenarnya variatif sih di Indonesia itu rata-rata 10 sampai dengan 15%. Ya, asumsi dah 10% aja gitu ya. Nah, itu dari uang 200 juta yang saat ini nih, kira-kira pada saat 16 tahun kemudian itu jadi berapa, Ci? Pasti naik, Pasti naik ya, pasti Ya. lebih tinggi kan ya. Nah, itu saya udah hitung kurang lebih sekitar 918 juta. Wow. Nah, Itu dengan tingkat inflasi berapa 10%. tadi? 10% saja. Ya, Wow, nggak Nah. pernah terpikirkan. 918 juta itu baru satu anak. Ambilnya itu pun universitas standar ya, Standar. maksudnya jurusan mau ambil mau itu teknik, ekonomi, kedokteran ya asumsi 200 juta lah saat ini. Saat ini 16 ya. tahun kemudian itu jadi 918 juta. Oke. Nah, 918 juta itu kan lumayan gede ya kalau kita tidak mempersiapkannya dari Oke. sekarang. Ya. Tapi kalau kita udah tahu nih goalnya kita 918 juta, 16 tahun mendatang, nah saat ini kita ngapain? Oh, oke. Nah, kalau kita hitung-hitung ya dengan kalkulator financial gitu ya, setiap bulan kalau kita nempatin uangnya itu di instrumen investasi yang nggak muluk-muluk deh, returnnya 5% aja per tahun, itu kita sebulannya harus nabung 3 jutaan. Nah, kalau kita nabungnya di returnnya yang lebih gede, jadi 10% per tahun, itu kita kurang lebih ya, berarti 1,5, berarti 1,9 jutaan. Satu anak ya. Satu anak. Udah ditabungin. Bener, walaupun ya kata orang zaman dulu banyak anak banyak rezeki, tapi kalau zaman sekarang ini banyak anak itu memang ada rezekinya, tapi kita kalau salah plan Iya. jadi Ya, masalah betul. nanti ya. Masalahnya cuman di planning ya. Banyak Iya. orang tuh berantakan hidupnya karena tidak ada planning ya. Betul, betul. Nah, tadi tahap ketiga itu adalah menyiapkan anggaran ya. Jadi kita udah tahu nih, oh, jadi saya per bulan tuh harus siapin kurang lebih 3 juta per bulan kalau saya cuman tahu instrumen investasi yang bisa kasih saya return 5%-an. Nah, berikutnya lagi itu 3 juta ini saya mau taruh kemana? Itu masuk langkah keempat, yaitu kita memilih instrumen investasi. Jadi 3 juta itu kita mau taruh di mana gitu kan ya. Nah, saat ini sih banyak alternatif ya. Kalau untuk dana pendidikan anak saya sarankan jangan ambil yang terlalu spekulatif. Ya, saya saranin contoh kita bisa lirik yang namanya boleh survei teman-teman. Jadi bukan cuma survei sekolah nih, tapi kita juga boleh survei produk-produk perbankan. Kan ada tuh ya, Iya. tabungan program pendidikan gitu yang langsung dipotong auto debit setiap bulan rutin ya. Tapi saya udah survei ke beberapa bank sih, biasanya returnnya nggak terlalu besar sih. Nah, tapi ya lumayan aman lah ya. Atau mau kita masuk ke tahap berikutnya, instrumen investasinya itu mungkin ke reksadana atau saham. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup di bidang reksadana dan saham, boleh coba. Tapi tadi aku juga ada lihat ya, reksadana akhir-akhir ini juga sebenarnya returnnya ya rata-rata di 3%-an lah. Udah oke gitu, 3%-an sampai 4%-an ya. Gitu. Memang ada beberapa aku lihat yang anomali masih bisa dapat 8%-an, tapi ya nggak banyak. Itu udah masuk reksadana equity. Tapi kalau kita punya pengetahuan investasi lebih bagus lagi, kita bisa masuk ke saham. Jadi nabung saham secara rutin. Ya bolehlah lirik-lirik gitu ya. Saham-saham atau emiten-emiten yang bagus ya, yang kita lihat usahanya juga konsisten, juga nggak terlalu fluktuatif dan tidak gampang digoreng. Ya, itu saham-saham seperti itu boleh dilirik untuk sebagai salah satu instrumen investasi persiapan dana pendidikan. Atau kalau mau alternatif yang berikutnya lagi adalah menggunakan saving plan. Oh iya. Nah, Apa itu? saving plan itu salah satu program, satu produk. Biasanya sih ini dimiliki di beberapa perusahaan asuransi ya. Ini bukan produk yang fluktuatif, ini produk tradisional. Jadi misalnya contoh ya, oh saya butuh nih 918 juta gitu. 16 tahun kemudian. 16 tahun kemudian. Bagaimana meraihnya gitu ya? Nah, bagaimana meraihnya gitu ya? Ada yang dia programnya sistemnya begini, misalnya tahun pertama 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100. Di akhir tahun ke-7 berarti awal tahun ke-8 itu keluar kurang lebih sekitar 500 atau 600 bisa. Ada yang kayak gitu. Okay. Ada lagi yang di company lain dia jualnya 5 tahun setor 100. Setelah 10 tahun kemudian keluar kurang lebih 700-an juta.
Oh, jadi cuman bayar 500, setahun 100, terus selama 3 tahun nggak usah bayar Nah, lagi. di luar sana tuh banyak yang namanya program saving plan. Setiap perusahaan tuh punya produk-produk unggulan masing-masing gitu kan ya. Nah, tugas saya tuh biasanya mendampingi klien untuk menganalisa produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya si nasabah. Nah, jadi saya biasa ngelihat nih, oh ini ada produk dari perusahaan A. Oh, dia sistem saving plan-nya cukup setor 3 tahun, 100, 100, 100. Oke, terus Habis itu diemin selama 7 tahun. didiemin aja. Ya, Oh, oke. ya, jadi diemin selama 7 tahun, nanti 10 tahun kemudian enggak, ambilnya. di akhir tahun ke-7 atau awal tahun ke-8 Oh ya, itu baru diambil. oke. Nah, itu kurang lebih sekitar bisa dapat 520 jutaan. Ada yang kayak gitu. Oh, itu naik turun atau sudah Enggak, pasti? Sudah pasti. Dia Sudah jamin pasti. nilai tunai. Oh, Nilai ya. tunainya sudah dijamin ya. Ada lagi perusahaan lain, dia nawarinnya begini konsepnya. 100, 100, 100, 100, 100, diemin selama 5 tahun kemudian. Berarti setelah tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 itu kurang lebih jadi 700 jutaan. Oh, Nah, jadi kalau kita ambil rata-rata itu juga pasti ya. pasti. Ya, namanya makanya program saving plan. Oke. Ya, program saving plan. Kalau kita rata-rata ya rate-nya itu setiap tahun itu kurang lebih 4 sampai 5%-an. Oh, Tapi ya. itu dijamin. Jadi setara obligasi lah. Secara bunga sebenarnya sama aja sama yang lain-lain, cuman ini ada kepastian gitu. Iya, betul. Nah, program saving plan tuh enaknya begitu. Dia satu nilai tunainya dijamin setelah maturity date tertentu. Plus dia juga ada program yang namanya melindungi jika si ayah mengalami meninggal atau apa, dia ada tabungan proteksinya. Itu yang menakutkan sih di dalam proses nabung, ternyata penghasil income-nya kenapa-napa gitu ya. Jadi gimana? Tapi kalau kayak sekaligus ada insurance-nya, berarti seandainya kita nggak bisa setor lagi, Ada uang pertanggungan jiwanya. uang pertanggungannya. Jadi Ya. anak kita tetap terjamin ya. Betul, itu program saving plan. Nah, itu tadi baru masuk tahap keempat ya, jadi kita memilih instrumen. Nah, tahap kelima itu adalah, ini yang paling penting yang perlu dipertimbangkan orang tua juga. Jadi si orang tuanya atau si pencari nafkahnya sendiri pun perlu ada yang namanya punya program proteksi jiwa ataupun sakit kritis senilai uang pendidikan yang dibutuhkan. Oke. Jadi misalnya contoh kayak tadi perhitungan simpelnya pas kuliah butuhnya 918 juta, asumsi dia bulatin 1M. Si pencari nafkah itu kita lihat ayahnya kerja atau ibunya kerja atau dua-duanya kerja gitu. Thing happen terhadap si ayah, si pencari nafkah itu tetap anaknya itu tetap bisa sekolah. Ingat loh, kita tahu ya hidup kita tuh seberapa panjang seberapa pendek, tapi impian anak itu tetap harus bisa diwujudkan. Oke, menarik ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin masalah perencanaan keuangan, apalagi keuangan keluarga, memang kayaknya perlu konsultasi dengan ahlinya ya. Kalau Ibu Natalia ini memang udah certified kan ya? Ya, saya udah certified financial sekolah planner. perencana keuangan kan. Kalau Ya. kali memang income-nya unlimited, cuman kan jarang orang yang unlimited ya. Income limited itu adalah privilege, tapi privilege itu kalau kita nggak bisa manage dengan baik, itu juga Bisa problem. habis ya. Ada WhatsApp dari pemirsa yang ingin nanya apa? Ibu Nat bisa dihubungin di mana? Oh, kalau mau baca-baca tentang konten edukasi keuangan, kebetulan saya punya Instagram ya, namanya natsail.id. Follow aja, dan saya biasanya suka bagi-bagi tips-tips mengelola keuangan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Natalia. Kalau misalnya pemirsa ada yang minta advice lagi, jangan kapok ya. Nggak apa-apa, welcome anytime, karena memang adalah tugas saya dan saya happy banget bisa dampingin teman-teman untuk memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saat ini udah nggak zaman ya teman-teman ya, hambur-hamburin duit buat main masuk aja, tapi ternyata tidak sesuai Tanpa kebutuhan. perencanaan. Itu keywordsnya ya. Ya, betul. Oke, baiklah pemirsa, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Ya, thank you.